Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Nusaibah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Akidah Akhlak dan teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil belajar kami mengenai macam-macam metode interaksional pembelajaran Akidah Akhlak MI. Perkenalkan, saya Fatimah Zahra selaku moderator dan pemateri ketiga, dan di samping kanan saya ada Mbak Jazira Kursi selaku pemateri kedua dan Mbak Indriani Oktaviana Eka Putri selaku pemateri ke-1. Langsung saja kepada pemateri 1, saya persilahkan. Terima kasih Mbak Moderator. Baik, yang pertama saya akan mempresentasikan mengenai pengertian metode pembelajaran interaksional pembelajaran Akidah Akhlak di FI. Metode pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan belajar. Metode interaksional ini menekankan pada proses komunikasi dua arah di antara para komunikator. Dengan kata lain, komunikasi berlangsung dua arah, yaitu dari pengirim kepada penerima dan penerima kepada pengirim. Metode interaksional ini dilakukan sebagai media yang menjadi stimulus bagi siswa yang menyebabkan terjadinya perubahan sikap. Metode interaksional ini dilakukan supaya guru lebih mengenal karakter dan keadaan psikologis siswa melalui interaksi yang dilakukan. Guru hendaknya tidak memaksakan diri untuk menyampaikan semua materi ketika ia melihat kondisi psikologis peserta didiknya yang tidak mendukung. Hendaknya guru tersebut berkomunikasi dengan peserta didiknya sehingga ia dapat menganalisis masalah apa yang sedang terjadi dan bagaimanakah penanganannya. Karena seorang guru tidak hanya berkewajiban menyampaikan materi pelajaran, tapi juga harus memahami kepribadian dan kondisi seorang siswa. Seorang guru harus mampu berkomunikasi secara psikologis dengan peserta didiknya agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Sekian dari saya kembalikan ke Mbak Moderator. Terima kasih Mbak Tina. Selanjutnya dalam pemateri kedua, kepadanya saya silakan. Selanjutnya adalah macam-macam metode interaksional pembelajaran Akidah Akhlak MI. Metode interaksional pembelajaran akidah itu dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu metode ceramah, yang kedua metode diskusi, yang ketiga metode pemberian tugas, yang keempat metode tanya jawab. Yang pertama, metode ceramah itu ketika guru menyampaikan materi pembelajaran dengan mengutamakan interaksi antara guru dan peserta didik, di mana penyampaian materi pembelajarannya melalui proses penerangan dan penuturan secara lisan pada peserta didiknya. Yang kedua adalah metode diskusi. Metode diskusi itu kegiatan belajar mengajar dalam bentuk tukar pendapat dari pertanyaan-pertanyaan yang ada, baik dari siswa secara individual atau secara kelompok maupun dari guru, sehingga diperoleh suatu kesepakatan bersama dari materi yang dikaji. Yang ketiga yaitu metode pemberian tugas. Metode pemberian tugas yaitu ditujukan supaya anak-anak berinteraksi belajar mengajar dengan cara memberikan tugas kepada peserta didik untuk dikerjakan secara berkelompok atau secara perorangan. Dengan pemberian tugas ini diharapkan anak dapat mengetahui secara lebih pasti mengenai masalah atau soal yang akan dijawabnya. Yang keempat yaitu metode tanya jawab.
Metode ini adalah metode dengan penyajian pelajaran melalui interaksi dua arah, yaitu dari guru ke peserta didik atau sebaliknya. Metode tanya jawab adalah suatu cara mengajar seorang guru di mana adanya umpan balik antara guru dan peserta didik dalam pembelajaran dengan cara guru memberikan suatu pertanyaan dan pertanyaan tersebut dijawab oleh peserta didik. Begitu juga sebaliknya. Ini juga memudahkan peserta didik untuk menanyakan materi yang belum dipahami pada guru. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih Mbak Zera. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan metode interaksional pembelajaran akidah alaf IMI. Yang pertama ada metode ceramah. Kelebihannya, kelas menjadi terkendali, tidak membutuhkan banyak tenaga, pembelajaran bisa cepat, melatih pendengaran dengan baik, dan memberikan motivasi dan dorongan. Terus ada kelemahannya juga. Yang pertama, interaksi cenderung bersifat teacher center. Guru kurang dapat mengetahui dengan pasti sejauh mana siswa telah menguasai bahan ceramah. Mungkin saja siswa memperoleh konsep-konsep lain yang berbeda dengan apa yang dimaksudkan gurunya. Terus metode diskusi. Kelebihannya, menurut Armai Arif di dalam buku Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam, yang pertama kelebihannya, yang pertama suasana kelas menjadi lebih hidup. Yang kedua, dapat menaikkan prestasi kepribadian individu. Yang ketiga, kesimpulan hasil diskusi mudah dipahami siswa. Selanjutnya, siswa dilatih belajar untuk mematuhi peraturan-peraturan dan tata tertib layaknya dalam suatu musyawarah. Terus membantu murid untuk mengambil keputusan yang lebih baik, tidak terjebak ke dalam pikiran individu yang kadang-kadang salah. Kelemahannya, menurut Rupiah NK di dalam buku Strategi Belajar Mengajar, adalah yang pertama, kadang-kadang bisa terjadi adanya pandangan dari berbagai sudut bagi masalah yang dipecahkan. Yang kedua, dalam diskusi menghendaki pembuktian logis. Yang ketiga, tidak dapat dipakai pada kelompok yang besar. Yang keempat, biasanya orang menghendaki pendekatan yang lebih formal. Selanjutnya, metode pemberian tugas. Kelebihannya, melatih peserta didik menjadi aktif dalam belajar, meningkatkan kegiatan belajar siswa, mengembangkan kemandirian, membina kebiasaan peserta didik untuk mencari dan mengolah sendiri informasi dan komunikasi. Selanjutnya, membina rasa tanggung jawab dan disiplin peserta didik. Kekurangannya, sulit mengontrol apakah peserta didik belajar sendiri atau dikerjakan orang lain. Yang kedua, sulit memberikan tugas yang sesuai dengan perbedaan individu peserta didik. Yang ketiga, tugas yang diberikan bersifat monoton sehingga bisa membosankan peserta didik. Yang keempat, metode tanya jawab. Kelebihannya, menarik dan dapat memusatkan perhatian peserta didik terhadap materi pelajaran. Yang kedua, mengetahui aktivitas peserta didik dari tanya jawab maupun jawaban serta tanggapan yang dilontarkan. Yang ketiga, lebih merangsang pendaya-gunaan daya pikir dan daya nalar peserta didik dan menumbuhkan keberanian dan mengemukakan pendapat. Yang terakhir, kekurangan metode tanya jawab. Yang pertama, perbedaan jumlah siswa yang banyak dan pertanyaan yang hanya beberapa soal sehingga siswa tidak memiliki kesempatan yang sama untuk menjawab maupun bertanya. Yang kedua, siswa yang tidak aktif kurang memperhatikan. Yang ketiga, menimbulkan rasa gugup pada siswa. Dan yang keempat, dapat membuang waktu bila siswa tidak responsif terhadap pertanyaan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.